Hmm. Mengapa menjadi motor? Karena kita perlu memanfaatkan jangkauan dan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Maka pesantren didorong menjadi penggerak literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat yang efektif. Jemaah Kopi Darmo TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Kalau misalnya kita ngomongin ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dari pondok pesantren, mungkin pikiran kita masih terbatas. Kira-kira bagaimana ya? Atau bahkan kita bertanya-tanya, kira-kira bagaimana implementasinya? Tapi ada satu event spesial yaitu ISEF 2025 atau singkatan dari ISEF yaitu Indonesia Syariah Economic Festival. Maka dari itu nanti gimana sih keseruan event ini dan apa yang melatar belakangi event ini harus bisa berjalan di Indonesia. Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi ya bisa ngobrolin soal ISEF 2025 membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dari pondok pesantren. Senang sekali dengan saya Indah Kumaidi yang akan menjadi host di sore hari ini. Wah, ini kalau ngomongin soal pondok pesantren begitu ya, kita bisa flashback ke beberapa waktu lalu kita mendapatkan kabar yang mungkin kurang enak didengar begitu, tapi sekarang kita dihadirkan dengan yang namanya ISEF 2025 yang ini menjadi masa depan dari pondok pesantren terutama dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Yang pertama ada Bapak Imam Hartono selaku Kepala Departemen Keuangan dan Ekonomi Syariah Bank Indonesia. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indah. Masya Allah, ini lagi di Jakarta ya? Baru di CE Expo Kemayoran, lokasi ISEF. Oke. Sehat? Sore hari ini sehat Pak Imam? Alhamdulillah sehat. Oke, ini mungkin kemarin-kemarin sempat begadang juga ini kayaknya ngurusin ISEF. Ya, lumayan. Lumayan, berarti bisa tidur tenang sedikit gitu ya. Oke, baik. Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Oke, kita boleh bergeser dulu. Selain dengan Pak Imam, pemirsa, di sini juga bergabung bersama kami yaitu Ning Fatin Fadilah Hasib dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, sekaligus staf pengajar FEB Universitas Airlangga. Assalamualaikum, Ning Fatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini suaranya ada halal-halalnya kalau Ning Fatin ya. Insya Allah. Ya. Kabar baik Ning Fatin? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah sehat ya, karena katanya musim antara mendukung sama enggak gitu ya, panas banget, hujan kadang-kadang gitu ya. Iya. Sama di Jakarta juga begitu, kalau siang begini panas banget ya Pak Imam ya. Iya, panas banget ya. Oke, berarti sekarang Ning Fatin juga posisinya lagi di Jakarta ya? Ya, sama-sama. Jadi kita agenda di pesantren untuk dengan teman-teman pesantren tuh kebetulan di Hotel Borobudur. Oke, baik. Ini karena saking gak sabarnya tadi Indah juga udah scroll gitu ya, bagaimana keseruan ISEF, karena itu sudah berlangsung dari kemarin ya, tanggal 8. Nanti kita coba bagaimana untuk kelanjutan dan nextnya itu seperti apa. Tapi bisa kita kepada Pak Imam terlebih dahulu. Pak Imam, ini saya sangat tertarik sekali dengan ISEF 2025. Mungkin sebagai awalan saya ingin memberikan, mungkin dari Pak Imam ada pengantar atau bagaimana peran ISEF 2025 ini dalam memperkuat terutama gerakan ekonomi syariah yang bersumber dari pondok pesantren. Kira-kira bagaimana Pak Imam, silahkan. Ya, makasih Mbak Indah. Jadi mungkin kita perlu tahu dulu ISEF. Jadi ISEF ini sebenarnya adalah platform pengembangan dan showcase keberhasilan ekonomi dan keuangan syariah secara nasional dan bahkan levelnya juga internasional karena ada international forum di dalam ISEF ini. Dan ISEF di 2025 diselenggarakan di CI Expo Kemayoran, Jakarta
dari tanggal 8 sampai 12 Oktober, tapi juga ada di beberapa kegiatan di tempat lain di sekitar JI Expo, termasuk tadi yang disampaikan oleh Neng Fatin. Nah, terdapat beberapa peran ISEF dalam memperkuat ekonomi syariah pesantren. Peran pertama adalah sebagai wadah kolaborasi dan sinergi. Kenapa? Karena memang ISEF selain sebagai wahana mempertemukan antar pesantren, namun juga mempertemukan pesantren dengan stakeholder terkait, yaitu dengan lembaga keuangan syariah, dengan pemerintah, dengan pelaku industri halal, sehingga terjalin sinergi, kolaborasi untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang tentu diharapkan lebih terintegrasi. Nah, peran kedua itu mendorong pesantren sebagai motor literasi keuangan syariah. Mengapa menjadi motor? Karena kita perlu memanfaatkan jangkauan dan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Maka pesantren didorong menjadi penggerak literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat yang efektif. Dan peran ketiga itulah peningkatan kapasitas dan jejaring dari pesantren. Karena apa? Di ISEF ini ada pameran, ada seminar, ada kompetisi, ada business matching. Seperti Neng Fatin sekarang sedang mengikuti seminar di sana. Dan untuk itu ISEF pesantren dapat mendapatkan akses untuk bagaimana mempelajari best practice ekonomi syariah, menjalin kemitraan bisnis dan pembiayaan, memasarkan produk halal dan jasa pesantren, juga mendapatkan pendampingan dari ahli dan praktisi. Dengan berbagai peran tersebut, ISEF diharapkan tidak hanya sekedar ajang seremonial, tapi juga ekosistem yang berkelanjutan yang mentransformasikan pesantren menjadi pusat kemandirian ekonomi syariah yang mampu berkontribusi nyata bagi kesejahteraan umat dan kemajuan ekonomi nasional. Wow, itu ya, luar biasa sekali berarti. Makanya Ning Fatin juga di sana ya, karena untuk ikut kegiatan dari ISEF 2025. Tapi Pak Imam, kalau misalnya tadi ada beberapa kegiatan yang disebutkan begitu ya, ini sudah ke berapa kali untuk ISEF sendiri, Pak Imam? Sekarang ini ISEF yang ke-12 sekarang. Ke-12 ya, jadi sudah bukan 1 atau 2 kali lagi, tapi 12. Ini saya ingin tanyakan, ini spesial sekali untuk Pak Imam. Apa yang membedakan ISEF tahun ini dengan tahun-tahun yang sebelumnya? Nah ini, bagaimana Pak Imam? Betul, ISEF tahun ini ada beberapa kebaruan. Kebaruan diantaranya adalah ISEF sekarang lebih memperlebar kolaborasi. Jadi memang ini diinisiasi oleh Bank Indonesia, tapi sebenarnya sudah diwakafkan untuk nasional. Sehingga kalau kita melihat di ISEF itu yang terpampang di depan adalah ISEF. Baru ke dalamnya ada logo-logo kementerian lembaga terkait. Nah, kolaborasi ini berbagai kementerian lembaga stakeholder itu mengambil peran-peran tertentu dari event ISEF, karena ISEF ini eventnya hampir 100 kegiatan, banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kita kolaborasikan dengan kebijakan nasional yang sekarang sedang berlangsung. Misalnya tadi pagi kami dengan Neng Fatin itu ada acara dengan Menko Pangan dengan Pak Zulhas. Itu adalah kita sama-sama komitmen bagaimana mendorong pesantren untuk mendukung ketahanan pangan misalnya. Nah, hal-hal yang lain itu kemudian dilakukan. Dan kemudian kebaruan yang berikutnya adalah kita mencoba mengangkat peran sinergi dan digitalisasi yang lebih banyak pada berbagai kegiatan yang sedang berjalan. Oke, sebentar, berarti ada kata kunci digitalisasi. Nanti akan saya tanyakan lebih lanjut, tapi setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, Jawa Kopdar masih dalam obrolan kita seputar ISEF 2025, membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dari pondok pesantren. Wah, kalau tadi sudah ada 2 orang yang bergabung bersama kita ya, pemirsa. Di sini sudah ada satu lagi yang spesial sekali, bisa kita sapa bersama, ada Yai Haji Salahuddin Al-Ayub, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Assalamualaikum Yai Ayub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kabar baik Yai Ayub? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini posisi juga di Jakarta ya?
di Jakarta, Oke. sekitar ISEF. Sekitar ISEF ya, tidak jauh-jauh dari ISEF ya. Oke, baik. Ini nanti kita juga akan banyak sekali bertanya-tanya seputar tema kita sore hari ini yang sangat menarik, yaitu ekonomi dan keuangan syariah. Tapi sebelum itu mohon izin kita lanjut ke Ning Fatin dulu, nggak apa-apa ya? Ya, oke, kita bergeser dulu kepada Ning Fatin. Masih bersama dengan Ning Fatin. Kalau misalnya dari sudut pandang pondok pesantren sendiri, terutama kalau Ning Fatin kan dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, itu bagaimana kalau dikaitkan dengan yang namanya ekosistem ekonomi dan keuangan syariah? Ekosistem dan jadi sebetulnya apa yang kalau misalnya kita melihat dari peran pesantren ya, kalau kita lihat ISEF ini kan yang pelaksana utamanya itu Bank Indonesia gitu. Oke. Jadi kita mulai melihat sejak sebetulnya sekitar tahun 2017 ya, itu ada pada acara ISEF juga itu sudah ada sinergi yang yaitu penandatangan komitmen antara 17 pimpinan pondok pesantren pada saat itu masih di Jawa Timur. ISEF itu pada saat itu masih di Jawa Timur. Oke. Jadi awalnya dulu ISEF tahun 2013 itu masih di Jawa Timur ya Pak Imam ya. Iya, betul. Nah, itu masih di Jawa Timur. Tahun 2017 itu ada penandatanganan 17 pesantren. Nah, tapi sebelum itu BI itu sudah membina pesantren-pesantren. Sampai ada 17 pesantren itu ada penandatanganan komitmen ekonomi syariah, ngoten ya Pak ya, kalau nggak salah. Nah, dari situ kemudian alhamdulillah sejak saat itu kemudian berkembang hingga akhirnya ISEF sendiri itu juga berkembang, yang tadinya di Surabaya akhirnya berkembang dibawa ke Jakarta dan menjadi event bukan hanya nasional tapi internasional. Ya. Gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya istilahnya komitmen tadi ya, serta ada dukungan dari BI terhadap para pesantren gitu. Tadinya itu mungkin para pesantren yang belum melek gitu. Bagaimanapun pesantren itu kan punya 3 fungsi ya, dakwah, untuk pendidikan, dan juga ada yang fungsi yang terakhir itu yang untuk pemberdayaan. Nah, di fungsi pemberdayaan ini agar pesantren lebih mandiri, itu alhamdulillah dengan adanya komitmen itu pesantren-pesantren insya Allah bisa lebih mandiri lagi. Lebih mandiri lagi gitu ya. Pasti Pastinya tuh 2019 ada salah satu pondok itu yang di Balikambang itu Pak Imam yang pada tanggal 7 kemarin itu presentasi itu Pak Imam. Itu sebelumnya pada tahun 2019 pada saat kami berkunjung itu masih belum terlalu maju gitu. Tapi sekarang itu bisa sampai 15 M ya. Itu hanya modalnya aja. Bayangkan itu belum sampai ke omsetnya. Baru modal ya. Bermodalnya dari kemarin tuh cerita dibantu oleh BI itu pendanaan 800, tapi yang dibutuhkan tuh 15 M, sehingga sisanya itu mungkin bisa jadi pembiayaan ya. Tapi ya kalau modalnya butuh begitu, kita bayangkan aja bagaimana omsetnya gitu, bisa berkali-kali lipat gitu kan. Nah, jadi yang 2019 seperti itu, lalu 2025 menjadi seperti itu, omsetnya itu pasti puluhan miliar itu pasti. Nah, jadi dengan ada dukungan itu, alhamdulillah, jadi semakin berkembang kemandiriannya. Oke, ini berarti ada dukungan, pasti harus ada dukungan. Ini boleh kita bergeser lagi kepada Pak Imam. Ini saya kembalikan lagi kepada Pak Imam. Kalau tadi Ning Fatin juga sudah menyebutkan harus ada dukungan. Tadi saya juga sampai gini, wah berarti potensinya sangat luar biasa sekali. Baru modal saja sudah bisa menyentuh angka 15 M begitu ya. Itu baru modal, belum kita menyampaikan di breakdown lagi omsetnya berapa, terus lain-lainnya, dan belum lagi kalau itu dikembangkan lagi seperti itu. Nah, untuk Pak Imam, kira-kira dukungan seperti apa yang harus dan dibutuhkan oleh pesantren dari pemerintah? Nah, ini apakah pemerintah bisa kita libatkan dalam lembaga keuangan syariah ini atau bagaimana kira-kira Pak Imam? Iya, makasih Mbak. Memang kalau kita bicara dalam konteks kemandirian ekonomi pesantren itu secara umum pesantren membutuhkan dukungan yang tentu bersifat komprehensif dan terintegrasi gitu. Tentu pertama dari sisi kebijakan itu diperlukan program inkubasi dan pemberdayaan bisnis melalui pendampingan yang fokus pada peningkatan kompetensi manajemen pengelolaan pesantren, kemudian juga penguatan kapasitas bisnis dan juga tentu kelembagaan pesantren. Nah, tadi terkait dengan disebut keuangan syariah, tentu juga perlu dari sisi keuangan pesantren perlu mendapat
akses pembiayaan syariah yang mudah, murah, dan tentu sesuai dengan kebutuhan usaha mikro atau menengah. Kemudian juga digitalisasi layanan keuangan itu perlu sekali. Misalnya bagaimana penerapan pengelolaan manajemen pesantren secara digital juga termasuk misalnya menggunakan kris pada kios digital di pondok pesantren. Ini semua tentu meningkatkan efisiensi transaksi dan literasi keuangan digital. Tapi selain itu sebenarnya ada juga yang perlu sekali, itu adalah sinergi yang strategis, kolaborasi antar berbagai stakeholder, yaitu pemerintah tentu, tapi juga stakeholder yang lain. Tentu ada Bank Indonesia, ada OJK, ada lembaga keuangan syariah, yang bagaimana menghadirkan pembiayaan yang inovatif dan kemudian juga bisa pendanaan yang berbasis kemitraan. Nah, semua pendekatan tersebut tentu dibutuhkan untuk memastikan pesantren tidak hanya tumbuh tetapi juga berkelanjutan, sehingga pesantren tidak hanya berkembang secara kelembagaan tapi juga dapat mencetak generasi unggul yang mempunyai keterampilan ekonomi dan kewirausahaan. Oke, jadi tidak hanya bisa berkembang tapi harus bisa berkelanjutan ya. Jadi tidak hanya berhenti di sini tapi harus selalu terus berkembang. Oke, baik. Pak Imam, kita bisa bergeser dulu kepada Yai Ayub. Tadi kita sudah cukup banyak ya membahas bagaimana peran ekonomi dan keuangan syariah ini di pondok pesantren. Tapi kalau dari pandangan Yai Ayub sendiri, kira-kira peluang yang bisa dimanfaatkan dari pondok pesantren untuk mengelola keuangan dan kemandirian secara syariah ini bagaimana? Silakan Yai Ayub. Baik, terima kasih. Jadi pondok pesantren ini memang selain sebagai lembaga pendidikan yang dalam bahasa kiainya itu i'dadul mutafaqqihin fiddin, untuk menyiapkan SDM yang ahli dalam bidang keagamaan begitu. Pesantren ini juga menjadi lembaga untuk mentransformasi sosial dan ekonomi. Ini sebagaimana guru saya menyatakan seperti itu, Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahan Mahfud Allahyarham, itu pesantren itu bukan hanya lembaga pendidikan tapi juga lembaga untuk transformasi sosial dan ekonomi. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Imam dan Neng Fatin tadi, itu potensi pesantren untuk mengembangkan ekonomi, khususnya ekonomi syariah, itu sangat besar sekali. Pertama, kalau terkait dengan ekonomi syariah, lembaga pesantren ini menjadi lembaga yang paling terdepan untuk menjelaskan harusnya terkait dengan landasan filosofi ekonomi syariah. Karena ekonomi syariah ini basisnya, landasannya adalah ajaran-ajaran agama yang diajarkan di dalam kitab-kitab fikih yang diajarkan di dalam pesantren. Jadi ketika selama ini pesantren itu mengajarkan ilmu fikih misalnya, itu bukan hanya terkait dengan kitabut taharah, bukan hanya terkait dengan masalah bab bersuci, bukan hanya terkait dengan kitabul ibadat, terkait dengan bab beribadah, tapi juga ada kitabul muamalat, kitabul buyu, yaitu bab yang mengatur terkait dengan transaksi interaksi ekonomi. Transaksi ekonomi. Oke, sebentar ya Ayub. Kita tahan dulu kata kuncinya, nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, jamaah kopdar, tadi sudah ada sedikit pengantar ya dari Yai Ayub terkait dengan peluang dari pondok pesantren yang sangat besar sekali jika masuk atau mengelola keuangan syariah begitu. Tapi Yai Ayub, saya ingin menanyakan lebih detail lagi, lebih dalam lagi, kenapa pondok pesantren itu penting, atau mungkin ini menjadi sangat penting untuk bisa masuk ke dalam sektor dan mengelola ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Silakan, Yai Ayub. Berikutnya adalah bahwa pondok pesantren ini dihuni oleh sejumlah santri, ada yang 100, ada yang sampai ribuan. Tentu saja ini adalah demand yang sangat kuat untuk ekonomi. Gitu. Nah, ini kalau dikelola dengan baik, semua kebutuhan yang diperlukan oleh para santri dan semua yang menghuni di pesantren begitu dikelola dengan baik, kebutuhannya dari sisi makanannya, dari sisi sandangnya, dari sisi kebutuhan transaksi keuangannya, itu semuanya merupakan
demand, permintaan ekonomi yang cukup kuat sekali. Nah, ini kalau diatur, disuplai sendiri oleh kalangan pesantren, itu akan membawa dampak kemaslahatan ekonomi, dan pada gilirannya nanti kemandirian ekonomi bisa terjadi. Tentu saja saya memahami bahwa tidak bisa satu pesantren kemudian mengcover semuanya kebutuhan, memenuhi semua kebutuhan yang ada, baik dari sisi makanannya, dari sisi keuangannya, sistem keuangan dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu sangat penting sinergi dan kolaborasi antar pesantren. Artinya di sini ada semacam ekonomi yang berjamaah, kurang lebih seperti itu. Sehingga saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman di BI dengan kolaborasi dengan Gptrend misalnya, yang dia itu antar satu pesantren dengan pesantren yang lain saling menopang, saling mensuplai kebutuhan yang ada. Misalnya satu pesantren mempunyai produk unggulan A misalnya yang dibutuhkan oleh pesantren yang lain, dan itu saling melengkapi. Ya, jadi dengan seperti itu ekonomi berbasis komunitas, yaitu komunitas pesantren, itu bisa didorongkan, bisa didorong. Misalnya kayak begini saja, satu pesantren dia itu misalnya fokus untuk menggarap para petani di sekitar pesantren, misalnya kayak beras misalnya, seperti itu. Kemudian kebutuhan beras dari pesantren yang lain yang tidak punya stok beras kayak begitu, disuplai dari pesantren ini. Misalnya kemudian yang lain, misalnya ada lembaga pesantren yang dia itu mungkin mempunyai lembaga keuangan misalnya, yang bisa kemudian mengcover pesantren-pesantren yang lain. Nah, ini sebenarnya kolaborasi antar pesantren ini sangat kuat sekali. Jangan lupa bahwa ketika nilai-nilai keagamaan baik terkait dengan ekonomi ataupun sosial itu disampaikan oleh para kiai dan para ustadz dan para santri yang ada di pesantren, itu lebih bisa diterima oleh masyarakat karena pendekatannya adalah pendekatan keagamaan yang itu adalah bagian intrinsik dari masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah orang Muslim. Jadi menurut saya pesantren ini mempunyai peran yang cukup strategis kalau kita dorongkan untuk pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi dan keuangan syariah. Saya kira gitu, Mbak. Oke, berarti sebenarnya bukan hanya sekedar untuk di dalam atau kepada internal pondok pesantren saja, tapi bagaimana meluas ya, menuju ke eksternal atau yang ada di sekitar pondok pesantren. Oke, baik Yai Ayub, kita akan lanjutkan lagi nanti. Kita kembali bergeser kepada Pak Imam. Tadi sudah cukup banyak yang disampaikan, namun kalau misalnya berbicara soal pesan atau kira-kira ada harapan mungkin kepada Bapak, Ibu, terutama kepada generasi muda santri kita ya, agar bisa ikut berkontribusi. Wah, ini yang mungkin agak tricky juga, agak sulit-sulit begitu ya. Tapi santri ini juga harus dilibatkan dalam pembangunan ekonomi syariah Indonesia. Kalau dari Pak Imam sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan, silahkan. Iya, generasi muda santri itu wajah pesantren Indonesia ke depan. Kenapa? Karena dia adalah aset strategis bangsa. Jadi santri itu bukan hanya pewaris tradisi keilmuan Islam, tapi juga agen perubahan ekonomi yang memiliki nilai-nilai integritas, kejujuran, dan amanah yang menjadi fondasi ekonomi syariah. Sebagaimana disampaikan Pak Ayub tadi, dengan jumlah jutaan santri di Indonesia, kita tentu memiliki potensi besar untuk mentransformasi wajah ekonomi nasional. Pesan kami adalah integrasikan ilmu agama dengan keterampilan ekonomi. Masa depan ekonomi syariah membutuhkan generasi yang tidak hanya memahami fikih muamalah, tapi juga menguasai teknologi, manajemen bisnis, inovasi, dan tentu jadilah santri yang adaptif, kuasai ilmu agama sebagai kompas moral, tapi juga kembangkan keterampilan ekonomi digital sebagai alat untuk berdaya saing. Saya ingin mengajak generasi muda santri untuk menjadi pelopor kebangkitan ekonomi syariah. Santri harus berinovasi, harus menguasai teknologi, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Kemandirian ekonomi adalah bagian dari jihad modern, membangun kesejahteraan umat dengan cara yang halal, beretika, dan berkelanjutan.
jadilah generasi santri yang alim, mandiri, dan produktif. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Imam atas waktu dan kesediaannya sudah bisa ngobrol bersama kita meskipun sekarang melalui Zoom. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu langsung ya. Allah. Ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Imam. Silakan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Tapi pemirsa tenang saja, di sini masih ada Yai Ayub dan juga Ning Fatin yang akan kita tanya-tanyakan lagi seputar ISEF 2025 dengan tema membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dari pondok pesantren. Nanti kita bisa belajar juga dari Ning Fatin, kalau misal sudah ada lahannya sudah produktif atau beberapa yang dikembangkan oleh pondok pesantren untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. Nah, kira-kira bagaimana cara optimalisasinya? Mungkin ada satu kata kunci dulu, Ning Fatin, sebelum nanti kita bahas lebih detail. Kata kuncinya itu adalah harus sungguh-sungguh. Harus Dalam arti sungguh-sungguh. ada yang menerapkan harus sungguh-sungguh itu profesional ya. Oke, itu ya. Itu Ini saya juga masih kalau menebak-nebak. ya nanti dibahas lagi ya. Nanti kita bahas lagi ini biar makin penasaran. Kira-kira sungguh-sungguh yang seperti apa yang dimaksud sama Ning Fatin. Maka dari itu kalau misalnya penasaran jangan sampai ganti channel karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng arang-arang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, Jawa Kopdar masih kembali lagi tentunya dengan obrolan kita yang sebelumnya tadi bersama dengan Ning Fatin. Bagaimana terkait dengan supaya pondok pesantren itu bisa mengoptimalkan lahan yang sudah ada, SDM-nya begitu. Tadi ada kata kuncinya dari Ning Fatin yaitu bersungguh-sungguh. Wah, ini Indah juga menebak-nebak bersungguh-sungguh yang seperti apa yang dimaksud. Boleh dilanjutkan, Ning? Silahkan. Baik, jadi kalau misalkan kita sudah punya gitu kan, gini, kita ngomong tentang problemnya dulu ya di pesantren. Di pesantren itu tadi yang disampaikan oleh Yai Ayub gitu ya, sama Pak Imam juga bahwa kita tuh banyak ngaji fikihnya gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu gitu, misalkan ini tuh ilmu-ilmu yang lain tuh masih belum gitu ya, sehingga kalau bisnis di pesantren kadang kesulitan yang pertama itu adalah kesulitan di bidang sumber dayanya. Nggak ada orang, kita nggak punya orang. Sama di pondok pesantren Darul Ulum pun juga demikian gitu. Kita sulit mencari orang, kadang kita agak sulit menerima amanah gitu, karena kita merasa kalaupun ada ahlinya, mereka sudah serius atau konsisten di bidang yang lain, bisnisnya sendiri gitu ya. Nah, sementara ini masih belum. Padahal sesuatu ya, sebuah perkara apabila diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tinggal ditunggulah kehancurannya. Ada hadisnya. Nah, hadis riwayat Bukhari seperti itu. Nah, oleh sebab itu, kalau memang mau berbisnis, ada tanah yang pertama harus di istilahnya kalau kita bilang itu ada ada feasibility study. Jadi dinilai dulu kelayakannya. Kalau memang ada tanah, dilihat ini areanya di area sebelah area apa gitu. Kalau memangnya itu di pelosok, sangat pelosok gitu, agak jauh dari mana-mana, kalau mau dibuka mart itu kan agak sulit karena akan sulit mencari pasar. Lalu tanah itu mau dipakai apa? Oh, bisa jadi tanah itu untuk pertanian. Oke. Bisa jadi tanah itu dijadikan akses untuk rumah sakit, klinik, bukan klinik misalkan. Jadi yang pertama kali kita harus bersungguh-sungguh dengan cara apa? Feasibility study tadi, di analisis kelayakan dulu. Nah, untuk bisa menganalisis feasibility study, mungkin pondok pesantren nggak bisa punya punya sumber daya itu gitu. Tapi paling tidak amanahkan itu pada seseorang yang ahli. Nah, jadi itu sebabnya semua bisnis itu yang saya lihat dari teman-teman pesantren yang lain itu bisa sukses itu karena memang ada satu orang yang fokus di situ. Tadinya nggak punya ilmu, belajar sehingga punya ilmu. Tapi fokus pada satu itu. Jadi misalnya tadinya nggak punya ilmu feasibility studies nih ya, tapi kemudian belajar pada yang lebih tahu gitu, atau memperkerjakan seorang yang lebih tahu gitu. Nah kemudian akhirnya mereka punya sendiri pengetahuan itu dan akhirnya mereka bisa melakukan itu sendiri. Jadi sekali lagi itu sebabnya tadi yang disampaikan oleh Pak Imam adanya capacity building tadi ya, bagaimana membangun kapasitas itu sangat penting di pondok pesantren. Gitu. Jadi bukan hanya akses modal dan lainnya, tapi lebih ke sisi sumber dayanya itu tadi capacity buildingnya.
cara meningkatkan potensi untuk SDM-nya, begitu ya, itu juga menjadi penting. Ya, Oke. itu menjadi penting. Kemudian kalau lahan itu sudah oke mau dibangun, ini dananya dari mana? Itu harus diperhatikan juga gitu. Apakah memang pembiayaan ataukah modal sendiri? Berapa perbandingan antara pembiayaan dengan modal sendiri? Gitu. Atau mungkin kalau misalkan ada hibah, alhamdulillah kan. Karena beberapa bisnis di pesantren itu yang awalnya tidak punya bisnis memang ya, itu mereka itu memulai karena memang awalnya ada hibah. Tapi karena mereka kerjakan sungguh gitu ya, akhirnya bisa berkembang sendiri. Misalkan ya lahan itu misalkan mau dijadikan peternakan ayam petelur. Oke. Awalnya itu hanya 500 itu, bisanya itu hanya membangun 500. Tapi kemudian diolah, mereka belajar bagaimana mengelola itu dengan baik. Kemudian ada capacity building, ada istilahnya Pembinaan pendampingan, begitu ya. pembinaan gitu ya, sehingga mereka bisa menghasilkan telur-telur yang baik gitu ya, dijual, lalu diajari juga nih cara mendapatkan pasar. Tapi rata-rata teman-teman tuh nyari pasar sendiri, hebatnya itu di situ. Dapat pasar, dijual gitu ya, akhirnya balik modal, dibangun lagi sampai akhirnya 1.000 ayam petelur. Jadi memang harus fokus, harus sungguh-sungguh seperti itu. Itu Oke. yang saya maksud dengan sungguh-sungguh, harus profesional dan harus fokus. Oke, baik, itu mungkin hanya satu kata begitu ya, bersungguh-sungguh atau berusaha profesional, tapi itu bermakna besar karena ada step by step, tidak hanya bagaimana mengumpulkan tempatnya, lahannya, tidak hanya memikirkan konsepnya, tapi SDM-nya, pendampingan, lalu berkelanjutannya juga harus dipikirkan ya, Ning. Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan kepada Yai Ayub. Kalau misalnya berbicara soal peluang ekonomi keuangan syariah di masa depan, itu kira-kira bagaimana? Apakah ada suatu potensi yang akan sangat bagus begitu, Yai Ayub? Iya, betul. Jadi pemerintah sendiri itu sudah mempunyai rencana pembangunan jangka menengah, jangka panjang dan jangka menengah. Jangka panjang itu 2025 sampai 2045 itu sudah undang-undangnya, dan di breakdown di dalam rencana pembangunan jangka menengah 2025-2029. Oke. Itu rencana pemerintah dalam hal pembangunan di sektor industri produk halal, kemudian jasa keuangan syariah, kemudian bisnis dan wirausaha syariah, kemudian terkait dengan keuangan sosial syariah. Karena ketika kita berbicara tentang ekonomi syariah itu bukan hanya terkait dengan satu sektor saja, tapi sektor-sektor yang terkait dengan itu pemerintah sudah mengagendakan itu di dalam rancangan pembangunan jangka menengah RPJMN, dan juga di Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2025-2029. Oleh karena itu, mungkin teman-teman pesantren perlu untuk mensinergikan dengan apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah tersebut. Misalnya begini, pemerintah saat ini sedang menggalakkan misalnya makan bergizi gratis. Ya. Makan bergizi gratis, apa yang bisa dilakukan oleh pesantren untuk program pemerintah ini? Misalnya pertama dari sisi penerima manfaat pasti, karena santri itu adalah bagian dari penerima manfaat makan bergizi gratis. Berikutnya adalah supaya ini mendapatkan nilai kemaslahatannya lebih kuat, misalnya dapurnya itu juga dikelola dalam ekosistem pesantren misalnya, ya, sehingga di situ bisa ada nilai kemanfaatan ekonominya, bisa menyerap tenaga kerja, bisa menyerap para profesional terkait dengan itu. Kemudian kita berbicara terkait dengan supplier bahan, misalnya untuk makan bergizi itu kan memerlukan telur, memerlukan berbagai macam daging, lauk pauk ya, lauk pauk dan yang lain sebagainya. Itu kan butuh supplier. Betul. Supplier itu kan juga bisa merupakan jaringan pondok pesantren itu mengelola itu. Jadi memang ekosistem ini kalau misalnya dikelola dengan baik oleh pesantren, ini juga akan bagus sekali karena ini sinergi dengan apa yang sedang diprogramkan oleh pemerintah. Dan ada di dalam rancangan pembangunan. Kemudian yang berikutnya misalnya terkait dengan masalah kesehatan medis. Tadi Neng Fatin menyatakan terkait dengan kesehatan. Misalnya begini, untuk santri yang lebih dari sekian ratus misalnya,
itu akan jauh memberikan nilai ekonomi lebih tinggi kalau misalnya pesantren itu mempunyai klinik. Karena apa? Karena klinik ini nanti itu bisa diikutkan santri-santri ini menjadi peserta BPJS yang ditanggung oleh pemerintah. Yang ditanggung oleh pemerintah. Ya, karena ada Kartu Indonesia Sehat itu diantaranya adalah ditanggung oleh pemerintah, dan itu pembayarannya adalah dengan pembayaran kapitasi misalnya. Pembayaran kapitasi itu mau siswanya itu sakit mau enggak, tapi uang jasanya itu diberikan begitu kepada lembaga klinik tersebut. Nah, ini kalau dikelola dengan baik oleh pesantren, akan menjadi potensi yang bagus ya. Akan membawa dampak kemaslahatan, bukan saja terkait dengan kesehatan para santri, tapi juga ada nilai ekonominya di situ. Begitu. Nah, itu juga masuk di dalam rancangan pembangunan yang ada di dalam RPJMN. Tentu saja masih ada banyak yang lain. Dan itu kita mendorong bahwa teman-teman di pondok pesantren itu menselaraskan dan mensesuaikan apa yang menjadi agenda pondok pesantren dengan apa yang sudah direncanakan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Baik, ini sepertinya masih banyak sekali ekosistem yang bisa dikembangkan oleh pondok pesantren. Tapi pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, dari tadi kita sudah banyak sekali ngomongin soal ISEF 2025, membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dari pondok pesantren. Tadi selain ada peluang begitu ya, bagaimana cara optimalisasi, tapi kita juga bisa melihat bagaimana masa depan dari ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Maka dari itu untuk seluruh pondok pesantren terutama bisa mulai membuat dan membentuk ekosistem yang sekiranya bisa selaras dengan program pemerintah seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut kepada Ning Fatin, mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin ada harapan dan pesan-pesan kepada seluruh pelaku ekonomi syariah dan khususnya untuk pondok pesantren. Silakan Ning Fatin. Jadi kita itu ada 40.000 lebih pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah santri per semester itu sekitar 4 juta. Bayangkan berapa alumni yang ada, alumni pesantren yang ada di Indonesia, pasti banyak banget gitu ya. Dan saya rasa dengan sinergi kolaborasi antara pesantren, alumni, dan masyarakat sekitar, pesantren itu memiliki potensi yang sangat besar untuk secara agregat gitu ya, membantu perekonomian Indonesia. Sebabnya kita sebagai santri dan juga para pesantren harus semangat untuk selalu menjalankan fungsi pemberdayaan, meningkatkan pemberdayaan dan juga kemandirian pesantren, bukan hanya untuk pesantren itu sendiri, tapi juga untuk negara dan tentu saja untuk umat. Nah, baik. Ning Fatin jadi kasih pantun apa enggak ini? Oke, ini udah disiapin kayaknya. Oke, dicoba. Iya. Nanti saya bilang cakep di sini. Oke deh. Bunga mekar di taman pesantren. Cakep. Harumnya sampai ke penjuru negeri. Cakep. Sinergi ekonomi syariah kita kerjakan. Menuju Indonesia yang mandiri dan berakhlak tinggi. Amin, insya Allah. Sekarang kita lanjut kepada Yai Ayub. Mungkin ada harapan dan sekaligus pesan-pesan yang ingin disampaikan. Silakan Yai Ayub. Ya, pesantren itu mempunyai kekuatan besar, Mbak, saya kira. Bukan hanya kekuatan untuk lembaga moral, lembaga pendidikan keagamaan, tapi juga punya kekuatan sektor ekonomi begitu. Oleh karena itu perlu untuk pertama disadarkan hal itu, potensi besar itu. Yang kedua kemudian didukung baik oleh pemerintah ataupun oleh para stakeholder yang lain, bahwa pesantren yang punya potensi besar itu perlu didukung dan perlu dikembangkan lebih kuat lagi. Nah, kedepannya saya kira perekonomian nasional, khususnya perekonomian syariah, itu
pilar dari pesantren ini merupakan pilar yang sangat penting untuk menyangga perekonomian nasional ini, karena potensinya sangat besar sekali, dan jika ini dikelola dengan baik itu akan sangat-sangat mempunyai nilai maslahat yang lebih tinggi. Nah, kami percaya apa yang dicanangkan di dalam RPJMN bahwa di 2029 nanti kita menjadi pemain ekonomi dan keuangan syariah global nomor 1 di dunia, begitu, itu akan bisa tercapai. Saat ini kita di level 3. Dan kita insya Allah terus bertahap itu memperbaiki diri dan melakukan peningkatan dan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di semua sektor. Nah, itu dengan didukung perekonomian melalui pesantren, apa yang kita upayakan ini akan menjadi lebih cepat lagi kita bisa capai bahwa kita pusat ekonomi syariah global di dunia nomor 1. Oke, baik. Ini nggak boleh kalah sama Ning Fatin, ada pantunnya ya Ayub? Pantun boleh. Ke pasar beli kurma manis. Cakep. Sekalian bawa sirup rasa leci. Enak itu, oke. Pemerintah dan pesantren bekerja sama duduk harmonis, bangun ekonomi syariah penuh energi. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa baiknya bisa tidak hanya diijabah oleh Allah, tapi bisa mulai dikerjakan oleh seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dari pondok pesantren untuk dunia, umat, bahkan internasional. Terima kasih banyak Kiai Ayub, terima kasih banyak Ning Fatin sudah bersedia ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Tentunya terima kasih untuk seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan kami di sore hari ini. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.